Ya, pemerintah melarang produsen atau distributor susu formula bayi melakukan promosi harga atau diskon dalam menjajakan produk mereka. Upaya itu dilakukan untuk memaksimalkan pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif kepada para bayi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Selain itu, produsen juga dilarang memberikan contoh produk susu formula bayi secara cuma-cuma kepada penyelenggara fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan. Penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-rumah pun tidak diperbolehkan. Pemerintah juga melarang produsen menggunakan jasa tenaga kesehatan hingga influencer untuk mempromosikan produk mereka. Tak hanya itu, iklan susu formula bayi atau produk pengganti air susu ibu lainnya dalam media massa juga dilarang. Ya, dan untuk membahas lebih jauh terkait larangan diskon penjualan susu formula, kami terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi, Ketua Umum Forum Kebijakan Publik, Bapak Trubus Rahadiansyah, dan Ahli Gizi Masyarakat, Dr. Tan Shot Yen. Assalamualaikum, selamat sore, Dr. Tan, Ibu Siti, Pak Trubus. Ya, selamat sore Bu Siti. Ya, dengan Herjuno di studio. Kami nampaknya masih menghubungi Bu Siti. Kita ke Dr. Tan dan Pak Trubus terlebih dahulu. Oke, saya ke Dr. Tan dulu deh. Saya ingin melihat perspektif seorang perempuan dan juga seorang ibu. Dok, kalau kita melihat ada kebijakan ini, semangatnya bahwa mengkampen atau mengkampanyekan pemberian air susu ibu yang eksklusif ini semangatnya baik. Kalau dari Anda sendiri, apakah kebijakan ini Anda punya concern tertentu, Dok? Silakan. Ya, itu sebetulnya bukan kebijakan baru ya. Ini yang juga saya tanda tanya besar buat saya. Sebab kalau Anda menelaah ke Permenkes nomor 15 tahun 2014. Coba telaah lagi deh, Permenkes nomor 15 tahun 2014. So it's been 10 years, udah 10 tahun yang lalu. Semua yang diomongin itu sudah ada. Ya, pertama adalah tentang aturan terhadap nakes. Ya, nakes tidak boleh menjadi distributor, promotor. Ya. Dan yang kedua juga aturan bahwa para produsen itu tidak boleh membagikan, tidak boleh mendiskon, dan tidak boleh menjual secara langsung susu formula kepada user. Jadi itu semuanya sudah ada. Makanya saya kadang-kadang kemarin tuh jadi bingung. Lah, ini bukannya udah ada. Nah, cuman Indonesia tuh menarik ya. Peraturan yang sudah ada yang nggak tahu dan lebih banyak yang nggak tahu dan tidak ada sanksinya. Itu aja sih. Jadi selama ini kenapa penggiat air susu ibu dari gerakan kesehatan ibu dan anak itu kami tuh mangkel gitu loh, kayak loh ini peraturannya udah ada tapi kok nggak ada yang lihat gitu loh. Kembali kepada Anda, silakan. Oke, tapi sebelum saya ke Pak Trubus, saya masih ke dokter. Berarti kita melihat bahwa memang masyarakat kadang juga salah kaprah terhadap ASI eksklusif, plus juga bahwa produsen susu ini ya ugal-ugalan dalam promosi sehingga kita ngelihatnya bahwa ini hal yang wajar menggunakan sufor. Gitu Dok, kalau dari pandangan Anda. Ya, jadi fenomena kenapa sufor itu bisa dengan bebas digunakan di masyarakat. Pertama adanya kebingungan masyarakat tentang bagaimana produksi ASI. Banyak orang berpikir bahwa begitu lahir langsung ASInya mancur-mancur gitu lah ya. Kedua, kita sangat kurang dengan konselor laktasi. Para kader juga bukan menjadi motivator laktasi. Nah ini adalah sesuatu yang sangat mengenaskan ya. Padahal menyusui itu adalah sesuatu yang fisiologis, yang sebetulnya bisa diajarkan dengan mudah. Dan satu hal lagi concern saya adalah di kurikulum pendidikan nakes. Itu tidak ada tentang manajemen laktasi. Ya, dokter yang baru lulus nggak ngerti apa itu pelekatan, apa itu fokus menyusu, udah amburadul. Mendapati ibu dengan puting lecet, lalu mulai amburadul. Ibu yang mengeluh tentang asinya seret, amburadul lagi. Jadi sekali lagi ini adalah sesuatu blunder yang mestinya kita bisa tanggulangi kalau dari awal sudah kita tidak lengah gitu. Kembali pada Anda. Baik, Mbak. Tadi di kurikulum nakes tidak ada manajemen laktasi. Wow, ini fact yang
Ya, oke. Saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, bahwa kita tadi disebutkan oleh Dr. Tan bahwa sebenarnya sudah ada Permenkes di 2014 terkait hal ini. Lalu ada PP yang paling baru ini 28 tahun 2024 terkait larangan sufor dengan semangat bahwa kita mengkampanyekan aksi eksklusif. Dari Anda sendiri sebagai pengamat kebijakan publik, Pak Trubus, apa yang bisa kita pahami di sini sebenarnya? Iya, saya pahami bahwa pemerintah itu tidak istilahnya inkonsisten terhadap kebijakan yang sudah dia buat. Pertama bahwa persoalan susu formula ini kan sudah ditetapkan di dalam kebijakan pemerintah Permenkes itu tahun 2014 ya kalau nggak salah. Tetapi kemudian karena tidak ada political will yang kuat, kemudian ada lobby-lobby dari para produsen maupun distributor terhadap pemerintah, sehingga peraturan itu istilahnya hanya macan ompong gitu ya, tidak tumpul di tingkat bawah. Kemudian yang ketiga, pemerintah sendiri saya melihat seperti ada pembiaran gitu loh, pembiaran sehingga ini kami ketika ada dampak. Sebenarnya kalau kita konsisten sejak awal tahun 2014 kita menerapkan itu, harusnya adanya gagal ginjal dan adanya obesitas dan adanya pula anak-anak yang mengalami misalnya itu sudah ditanggung sejak awal gitu. Jadi ini pemerintah sendiri permasalahannya kepada ketidaktegasan, ketidakmauan dan sekaligus ada pembiaran. Jadi karena ada pihak-pihak tertentu yang seolah-olah menutupi yang kedua tidak ada sosialisasi ya, edukasi kepada masyarakat keberadaan Permenkes tahun 2014 itu. Nah, baru sekarang ini diungkap kembali. Ini kan seperti copy paste doang ya, sehingga ada yang melucon gitu, di mana kemudian di Permenkes sudah diatur lagi di dalam PP, diulang lagi, dan ini menimbulkan semacam kekacauan di dalam kebijakan itu sendiri, terutama kebijakan regulasi dan kebijakan di dalam nanti prakteknya di lapangan. Karena ini produsen maupun menurut saya distributor juga masih ini pro kontra ya, karena mereka ada ketakutan produsen kemudian secara merancang secara masif akan melakukan semacam ya PHK besar-besaran juga gitu ya. Kemudian mereka-mereka yang hidup selama ini dari susu formula ini, masyarakat yang selama ini sangat bergantung juga sepertinya itu pemerintah tidak memberikan solusi apa-apa. Nah, ini yang menjadi problem. Kemudian masalah ini rame lagi karena bersumber dari ketidakmauan pemerintah sendiri untuk melakukan satu ya semacam skenario planning ya terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat. Dan ini yang ketiga saya menduga ada ini Mas semacam tumpang tindih kebijakan akhirnya gitu ya, yang menyebabkan nanti kebingungan kalaupun nanti misalnya diterapkan. Ini akan muncul gugatan dari Mahkamah Agung nantinya. Misalnya kalau publik menggugat, ini bisa karena ada dua aturan yang kan dikeluarkan yang isinya sama gitu ya, atau semirip sebangun, di mana kemudian ini akan menimbulkan interpretasi yang beraneka ragam dan implementasinya jadi kurang efektif. Menurut saya itu Mas Udo. Oke, baik. Dr. Tan, kalau kita melihat larangan kebijakan ini, walaupun tadi kita lihat ada tumpang tindih, sebenarnya 2014 di Permenkes Anda sebutkan juga sudah ada. Apakah cara ini, kalau di Permenkes sudah ada, sudah lama, tapi tidak berjalan, dan ada lagi PP yang baru hal yang sama, apakah ini hal yang percuma dokter? Atau ada cara lain agar kita tadi literasi terhadap laktasi makin meningkat dan ya sufor tetap ada tapi dengan rule tertentu seperti itu? Dokter Tan. Iya, saya bukan ahli hukum ya, jadi izin saya nggak bakal cawe-cawe di bidang itu ya. Tetapi yang saya inginkan adalah kebetulan ini wawancara ini terjadi pada Pekan Menyusui Sedunia. Wow. Jadi minggu ini kita merayakan Pekan Menyusui Sedunia ya, dirayakan di semua negara. Jadi kita mengharapkan sekali bahwa seorang ibu yang siap hamil atau sedang hamil dan sebentar lagi melahirkan itu di dalam proses persalinan dan sebagainya itu mendapatkan hak yang namanya inisiasi menyusu dini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap rumah sakit kalau saja melakukan yang disebut dengan 10 langkah keberhasilan menyusui. Itu Indonesia punya Mas.
10 langkah keberhasilan menyusui. Itu insya Allah urusan soal ada ibu-ibu yang marah karena sufornya nggak dikasih diskon, itu nggak bakal ada. Karena zaman sekarang ini siapa sih orang nggak mau netein anak begitu ya? Netein anak itu loh sesuatu yang sangat murah. Ya suaminya nggak usah dikejar-kejar, Pak. Gimana Pak? Uangnya kurang Pak. Beli susu formula dan seterusnya. Tentu tidak perlu ya kan. Nah yang terjadi yang sangat anomali di negeri ini adalah yang golongan menengah ke atas, justru yang ekonominya mapan, justru yang edukasinya baik, literasinya bagus, itu sudah berlomba-lomba ingin menyusui lebih lama dan menyusui lebih berkualitas. Sementara yang ekonominya menengah ke bawah, bahkan sampai di kampung, saya tuh sudah sampai masuk ke pelosok di mana-mana loh ya. Itu mereka berlomba-lomba menunjukkan di media sosial, sufor saya mereknya apa. Ya semakin mahal semakin bergengsi karena itu adalah bagian dari pamer gitu loh ya. Jadi ini adalah sesuatu anomali yang mestinya harus kita teliti bersama dan jangan sampai teriakan para mama-mama yang mengatakan, aduh kok pemerintah kayak begitu sih, anak saya butuh sufor, emangnya anak saya mesti mati kalau nggak pakai sufor. Udah. Jangan dibaperin, jangan didramakan karena pada prinsipnya semua ibu itu bisa menyusui asal ada konseling. Nah, yang kedua adalah memang, sebentar lagi nih, saya mau ngomongnya ada hal-hal khusus yang disebut dengan indikasi pemberian sufor. Misalnya nih, ibunya setelah melahirkan harus minum obat yang secara rutin karena dia hipertensi berat, karena dia menderita kejang, dia harus kemoterapi. Tentu ini adalah indikasi ibu sehingga sufor menjadi diizinkan. Begitu pula dengan bayi, enggak semua bayi itu cocok dengan protein yang terdapat di dalam ASI. Misalnya kalau dia mengalami sindroma maple syrup. Nah, tetapi yang kayak begini kan berapa persen, betul apa enggak? Jadi sufor itu bukan indikasi karena mamanya mau kerja. Sufor itu bukan indikasi karena ASInya seret. ASI seret itu sebetulnya karena kurang disusui lebih sering, karena pelekatannya salah, posisinya salah, dan seterusnya. Kembali pada Anda. Baik dok, bahwa kalau kita bicara sufor sendiri, sebenarnya WHO sudah mengangkat ini di 1981. Saya baca bagaimana bahwa sufor menjadi penyebab gizi tak berimbang. Dan kita tahu harusnya juga sufor, ya harusnya marketing pemasarannya juga dijual di apotek seperti obat lah, seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang, ini juga kesalahan pemerintah dan akhirnya masyarakat menganggap bahwa sufor adalah hal yang wajar ya dok ya, paradigma ini. Saya tidak mau menyalahkan pemerintah ya, karena ini semua terjadi karena kita semua. Kita semua tuh apa? Termasuk masyarakat juga. Ya karena masyarakat juga diam, Mas, bentar ya. Ada ibu-ibu yang spesial jadi sales terselubung. Coba kalau Anda buka media sosial, banyak sekali ibu-ibu yang begitu, bahkan ada grup-grup WhatsApp, Mas. Ini udah mulai nih. Ada salah seorang kenalan saya, ada juga follower saya. Itu dia ceritanya pengen masuk ke dalam grup di mana ada ibu-ibu yang mempunyai anak yang sedang tumbuh dan kembang balita. Nah, dia pikir di situ dia bisa mendapatkan sharing, bisa mendapatkan ilmu dan sebagainya. Ternyata diam-diam di situ terjadi beberapa penjulitan dari sesama ibu. Yang misalnya ibu yang netain dibilang, kamu tuh pelit banget sih sama anak, masa buat anak aja nggak mau beliin sufor, kayak begitu. Dan itu sangat membuat ibu itu menjadi, wow, kok begitu banget ya dunia ya gitu ya. Jadi hal-hal kayak begitu yang sebetulnya sudah harus kita bisa prediksi. Kembali pada Anda. Dan sufor tadi dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bergengsi, padahal totally ya lebih baik, jauh lebih baik adalah ASI eksklusif. Saya ke Ibu Siti. Ibu nampaknya sudah bergabung bersama kami. Bu Siti Nadia, terima kasih. Ada Dr. Tan dan juga Pak Trubus sudah tadi bergabung. Bu Siti, kalau kita melihat ada PP ini, sebenarnya tadi ada Permenkes juga sebenarnya di 2014 terkait ASI eksklusif. Apa yang harus publik pahami? Karena banyak yang juga mengeluhkan bahwa kalau sufornya dibatasi, tidak ada diskon, orang-orang yang membutuhkan sufor, ibu-ibu yang membutuhkan sufor tentunya akan terdampak ini. Plus mungkin produsen juga merasa dirugikan. Penjelasan dari Ibu sendiri sebagai perwakilan pemerintah apa, Bu? Ya, jadi tentunya tadi sudah disampaikan Dr. Tan juga ya, bahwa prinsipnya itu kita ya melihat bahwa global pun juga sudah merekomendasikan untuk pemberian ASI untuk semua bayi bahkan sampai dengan usia 2 tahun ya. Dan kita tahu bahwa ASI itu adalah sumber yang luar biasa untuk bayi terutama pada golden period pertumbuhan dia sampai dengan 2 tahun.
Nah, kita juga melihat bahwa salah satu hambatan utama dari keberhasilan menyusui itu adalah promosi produk pengganti ASI yang cukup agresif ya. Nah, oleh karena itu memang kemudian bagaimana kita mendorong ibu-ibu ini untuk kemudian mau memberikan ASI-nya, ini yang menjadi tantangan kita saat ini. Juga salah satunya selain tadi pembatasan untuk susu formula, kita juga memperbanyak konselor-konselor ASI ini Mas. Tadi kan Dokter Tan sampaikan kadang-kadang ibu-ibu itu tidak pede, baru 3 hari gitu karena air susunya tidak keluar, terus kemudian anaknya rewel, menangis, akhirnya jalan cepatnya adalah dengan memberikan susu formula tadi. Padahal kita tahu ada beberapa resiko ya, selain memang gizinya tidak sepenuhnya terpenuhi dari susu formula untuk pertumbuhan anak. Yang kedua adalah susu formula itu memiliki kadar gula yang lebih tinggi yang pasti dari ASI, dan ini akan menjadikan penyebab resiko terjadinya kegemukan dan juga obesitas pada anak-anak. Bahkan pada tahap yang lanjut kita tahu saat ini banyak sekali anak-anak yang kemudian terpicu muncul penyakit diabetes mellitus. Oke, baik Bu Siti, tapi kalau kita bicara mengenai literasi, edukasi terhadap ASI yang memang harus digenjot, apakah selain melarang, pemerintah juga punya terobosan? Karena kalau tadi disebutkan Dokter Tan juga dalam kurikulum Nakes, manajemen laktasi aja udah nggak ada Bu Siti seperti itu. Bagaimana kita membuat masyarakat punya paradigma yang seperti yang pemerintah ingin terapkan? Ya, tentunya tadi ya saya sampaikan salah satu yang kita upayakan adalah mendorong semakin banyaknya konselor ASI di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah dengan penegasan susu formula ini kita berharap bahwa tentunya promosinya ini akan berkurang ya. Bahkan kalau dulu mungkin pemberian makanan tambahan pun menggunakan susu formula. Nah, sekarang kan kita sudah menyampaikan bahwa pemberian makan tambahan harus menggunakan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi anak. Jadi selain itu tentu utamanya literasi kepada orang tua ya, khususnya kepada ibu-ibu, dan kadang-kadang ibu-ibu pekerja ini yang kadang-kadang merasa lebih mudah menggunakan susu formula. Karena apa? Ya karena kembali lagi, karena mungkin promosi dan iklan yang cukup gencar sehingga membuat masyarakat berpikir bahwa betul bahwa dari supor itu banyak yang bisa digantikan dari ASI, padahal tidak seperti itu. Baik, kalau ibu pekerja Bu Siti, ini case-nya misalnya ada ibu pekerja yang memang harus bekerja setiap hari dan harus meninggalkan bayinya dan membutuhkan sufor. Apakah ini juga keadaan yang pemerintah juga bisa pertimbangkan di awal ketika ada case seperti ini misalnya Bu Siti? Ya, membutuhkan sufor itu dari sisi yang mana ya? Jadi artinya kita tahu bahwa untuk ibu-ibu bekerja pun sekarang fasilitas untuk laktasi, untuk kemudian menyiapkan, artinya ibu-ibu bisa kemudian menyimpan ASI-nya, memerah ya, ASI-nya itu kemudian disimpan, itu juga sudah disiapkan oleh institusi ya, merupakan bagian ya, karena itu kan memang harus disimpan di kulkas dan sebagainya. Itu juga salah satu yang didorong oleh pemerintah untuk disiapkan. Nah, jadi memenuhi kebutuhan dengan menambahkan sufor itu juga yang terus kita dorong literasi kepada ibu-ibu, karena begitu anak-anak mengenal sufor pasti ASI-nya cenderung ditinggalkan karena rasa sufor jauh lebih manis ya, dan anak-anak menyukai rasa manis tersebut. Nah, kembali lagi literasi seorang ibu, bahkan makanya kemudian bukan hanya program pada saat ibu setelah melahirkan, tapi justru pada saat kehamilan, bahkan saat persalinan, edukasi-edukasi untuk meningkatkan pola asuh ibu itu menjadi penting. Baik, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau kita lihat bagaimana case misalnya ibu-ibu pekerja atau middle atau lower class yang memang mereka harus meninggalkan bayi atau buah hatinya di rumah ketika mereka harus mencari nafkah. Apakah pemerintah juga harus concern di sini, walaupun kita tahu sudah banyak kantor-kantor yang memang menyediakan vaskes untuk laktasi, penyimpanan air susu sementara di lemari es. Tanggapan Anda, Pak Trubus?
Iya, menurut saya apa yang sudah berjalan selama ini tinggal ditingkatkan aja. Tapi tidak semua kantor loh Pak, tidak semua institusi. Nah, ini karena itu perlu ada institusi Mas Juno, institusi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menampung ya kepada ibu-ibu yang kebetulan bekerja sehingga ada waktu untuk ini menyusui. Di samping itu juga nanti ada peraturan-peraturan yang perlu dikeluarkan. Kebijakannya adalah bagaimana ketika mereka bekerja, kemudian ada waktu misalnya jeda setengah jam atau 1 jam untuk memberikan ruang kepada ibu untuk menyusui anaknya. Ini penting karena apa? Karena disinilah kemudian nanti munculnya public trust terhadap pemerintah. Yang ketiganya saya melihat ini penting adalah bagaimana kolaborasi pemerintah pusat dan daerah ya, bagaimana melaksanakan ini semua. Karena kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat tadi yang dijelaskan oleh Bu Siti maupun Bu Dr. Tan juga ini harus dipahami oleh masyarakat. Dalam arti masyarakat kita kan kebanyakan ditinggal di desa dan di kampung yang literasinya memang relatif rendah. Tadi dikatakan flexing dengan merek susu tertentu itu lebih disukai kan gitu. Jadi itu yang menurut saya perlu ini Mas gitu. Pak Trubus, kalau kita perlakukan susu seperti obat misalnya harus dibeli di apotik dengan ketentuan, dengan resep seperti itu. Apakah ini juga jadi concern Anda kalau kita ingin misalnya mengetatkan penggunaan sufor? Ya, kalau memang fungsinya untuk pembatasan-pembatasan, saya rasa bisa dilakukan seperti itu. Artinya supaya masyarakat diedukasi untuk memahami bahwa susu formula ini dalam tanda petik berbahaya gitu loh bagi bayi. Nah ini kan pengetahuan atau literasi dan juga bagaimana kemudian perilakunya sehari-hari itu harus betul-betul ada kedisiplinan lah di situ memahami bahwa susu formula itu berbahaya bagi kesehatan anak itu atau tumbuh kembang anak itu sendiri. Itu yang penting. Yang kedua tentu bagaimana nanti apotek-apotek itu juga secara jujur membuka semua. Jangan kemudian karena kepentingannya untuk ada kepentingan supaya laku kaitannya dengan marketing penjualan. Nah, kemudian tidak jujur. Nah, ini kan yang menyebabkan masyarakat di bawah karena pengetahuan kurang, yang penting dia beli terus akhirnya ada yang ditutupi, yang penting jalan. Nah ini menurut saya tingkat pengawasan dari pemerintah sangat penting sekali. Ada penindakan-penindakan, setidaknya sanksi kepada apotek-apotek yang memang nanti ataupun masyarakat juga yang secara sengaja misalnya membeli tanpa ada semacam pengetahuan yang cukup yang memadai sehingga dia dengan melakukan cara-cara yang tidak benar lah misalnya entah itu perilaku yang menurut saya kurang tepat lah bisa saja gitu dilakukan. Yang penting dapat susu kan bisa aja Mas gitu ya. Baik, Dokter Tan, kalau Anda melihat bahwa tadi concern kita terkait kode etik pemasaran harusnya diperlakukan seperti obat misalnya di apotik, tidak seperti sekarang yang kita bisa ditemui dimanapun bahkan di warung-warung. Anda melihat bahwa harusnya apakah pengetatan ini termasuk tadi yang misalnya harus lebih ketat lagi dijual di apotik? Plus juga tanggapan Anda terkait vaskes untuk ibu yang menyusui. Apakah tiap-tiap institusi juga perlu maksimal dalam hal ini? Dua hal itu, silakan Dokter Tan. Ya, saya sih cenderung untuk tidak mau mengambil tindakan ekstrim. Tapi apa yang sudah ada, mari kita benahi. Contoh paling gampang ya, rumah sakit, rumah bersalin, klinik bersalin itu mestinya dilarang memberikan sampel. Nah ini lucu ya, banyak sekali yang namanya rumah sakit bersalin, klinik-klinik bersalin ya. Itu usil tuh kalau ibunya pulang bersalin dapat goodie bag. Goodie bagnya isinya apa? Ada macam-macam merek susu formula dan sebagainya. Kalau ini kita beresin aja. Ya dilarang memberikan sampel. Udah nggak usah bikin aturan aneh-aneh. Alhamdulillah aku rasa ini sudah sebagian besar tertanggulangi. Berikutnya lagi. Yang disebut sebagai cross promotion. Nah ini orang Indonesia suka nggak tahu promosi silang. Hewan apa itu? Promosi silang itu artinya demikian. Awalnya diberikan susu ibu hamil. Nah ini yang terjadi di posyandu, susu ibu hamil dibagi, tapi kan bukan sufor, susu ibu hamil, tapi pengusaha tuh nggak bodoh. Begitu ibunya mendapatkan susu ibu hamil, dicatat supaya ada bukti katanya, nama ibunya siapa, nomor teleponnya siapa. Begitu ibunya sudah pulang melahirkan, ada sales yang menteror. Halo Bu Siti, apa kabar? Anaknya sudah lahir ya? Aslinya kurang ya? Saya kirimin sampel ya, boleh nggak? Nah, kayak begini-begini loh. Nah, berikutnya lagi, itu yang disebut promosi lebih gencar daripada iklan layanan masyarakat. Jadi, tolong kita punya banyak sekali penggiat ASI, banyak sekali konselor laktasi. Kalau ini bisa bekerja sama dengan pemerintah, memberikan iklan layanan masyarakat, seperti iNews misalkan, menyediakan setiap kali 1 jam program, ada sekian detik
untuk iklan layanan masyarakat yang pro bono bahwa menyusui itu adalah yang terbaik. Alhamdulillah negara ini akan lebih banyak orang menyusui daripada beli susu formula. Menarik sekali insight-nya Dokter Tan. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, misalnya tadi yang dikatakan, kita tidak usah bicara vaskes dulu atau mungkin pengetatan misalnya di apotik. Tapi kalau kita lihat cara-cara nakal ya, sedikit nakal seperti itulah di vaskes, misalnya goodie bag, terus juga promo-promo yang kadang tidak kita sadari bahwa itu adalah jebakan. Apakah ini juga pemerintah harus tegas di sini sanksi atau seperti apa, Dokter Siti melihat ini? Bu Siti silakan. Ya, jadi kalau kita lihat fungsi pengawasan ada dua nih Mas ya. Oke. Dari sisi tenaga kesehatan atau vaskes itu jelas di PP nomor 28 tahun 2023 itu sudah diatur ya bahwa vaskes ataupun nakes dilarang ya untuk kemudian mempromosikan susu formula ini dengan apapun juga alasannya. Bahkan kita juga menyampaikan bahwa susu formula itu bukan pengganti ASI ya. Karena seringkali yang disampaikan itu adalah susu formula itu seperti pengganti ASI. Nah, jadi dari sisi ini sudah kita atur dan kalau kemudian terjadi pelanggaran itu juga ada pengawasan ya, pengaturan seperti pemberian bantuan pun sudah disampaikan. Jadi tidak boleh menampilkan logo atau nama produk dari susu formula, mau bantu tapi nggak ada logo atau nama ya seperti itu. Nah jadi itu sudah diatur tuh di dalam PP nomor 28 2023. Nah yang kedua adalah untuk produsen atau distributor daripada susu formula itu sendiri. Ini juga sudah disampaikan ya bahwa kalau akan ada misalnya pemberian bantuan kepada vaskes itu harus ada laporan yang jelas tujuannya dan seperti apa. Dan kembali lagi tidak ada ya kemudian logo ataupun tadi susu formula yang ditampilkan. Nah kalau kemudian terjadi pelanggaran tentunya akan kita lakukan tindakan-tindakan di PP 28 ini sudah jelas mulai dari teguran lisan, tertulis sampai pencabutan izin dan juga pengawasan untuk produsen atau distributor itu dilakukan oleh kementerian non-lembaga yang memang bertanggung jawab terhadap obat dan makanan ya. Nah jadi ini artinya nanti turunan ini kalau memang masih belum tegas akan semakin kita pertegas melalui peraturan lainnya seperti peraturan Badan POM, Permenkes ya yang kemudian nanti untuk penindakannya ini tentunya bisa menjadi dasar daripada aparat hukum. Oke, baik. Ibu Siti, Pak Trubus, Dokter Tan, terima kasih untuk hari ini. Walaupun singkat, sebenarnya waktunya tidak cukup karena saya yakin ini perlu banyak waktu untuk kita memahami bersama terkait bagaimana tadi manajemen laktasi, semangat kita untuk memberikan ASI eksklusif untuk keluarga ini juga perlu. Dan saya berterima kasih untuk ibu-ibu di luar sana yang dengan semangat memberikan ASI untuk eksklusif untuk anaknya. Terutama mama saya, 5 tahun saya dok. Terima kasih, 5 tahun ASI eksklusif. Terima kasih Dokter Tan, Ibu Siti, Pak Trubus, sehat-sehat untuk kita bersama. Terima kasih Bu Siti. Ketemu lagi.